Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hilma Zian Kamila dari kelas 01 SID 001 Prodi Sastra Indonesia Universitas Pamulang. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari bedah novel yang saya baca beberapa pekan lalu yang berjudul Ezekiel. Berikut adalah PPT mengenai kutipan-kutipan yang ada di novel Ezekiel. Oke, di slide yang pertama ada cover dari novel Ezekiel. Adapun novel Ezekiel ini adalah karya kedua dari Siti Habibah setelah karya pertamanya yang berjudul Altario. Di slide yang kedua ada sinopsis. Jadi di sini diceritakan bahwa tokoh utamanya ada Ezekiel Briliano Halis Ahyuda. Dia ini adalah pemuda berprestasi yang sering ikut Olimpiade Sains Nasional tingkat SMA dan sekaligus Most Wanted di SMA Eksa Dirgantara. Adapun dirinya ini selalu berkesinambungan dengan rumus-rumus yang sudah tertanam di dalam otaknya. Satu lagi, selain dikenal sebagai siswa berprestasi, Eza ini juga merupakan pemimpin strategi perang di gengnya yang namanya Egrion. Egrion ini bukan sembarang geng motor biasa, bukan geng motor yang biasanya yang kerjaannya itu tawuran, ribut, ya dan macam-macam lah. Tapi geng motor ini tuh isinya siswa-siswa berprestasi, pemberantas kejahatan di sekolah. Gitu. Tokoh utama perempuannya ini ada Aurin Angelica Ayudia. Dia ini adalah gadis ceroboh yang punya sindrom putri tidur. Jadi dia sekalinya tidur itu bisa lama. Bisa sampai berjam-jam bahkan berhari-hari. Terus Aurin ini juga merupakan gadis yang udah dijodohkan sama orang tuanya Eza maupun orang tuanya Aurin. Jadi baik Eza maupun Aurin ini udah terikat perjodohan dari kecil. Eza ini yang awalnya gak mau, akhirnya luluh juga sama sikap kanak-kanakannya Aurin. Eza ini tipikal cowok yang dingin, cuek, ya masa bodoh lah pokoknya, apalagi sama urusan cewek. Tapi sejak kenal Aurin yang spesial ini, Eza jadi lebih perhatian sama Aurin dan benar-benar mau ngejagain Aurin gimana pun caranya, bahkan sampai Eza pun gak peduli sama nyawanya sendiri gitu. Lanjut di slide yang ketiga, ini ada pengenalan tokoh. Ya, kebetulan ada foto-fotonya ya, gambar-gambar kita buat ngehalunya. Jadi di sini yang tengah-tengah ini ada Ezekiel. Ezekiel ini tipikal orang yang dewasa, perhatian juga, cuek ya, pinter lah pokoknya yang tadi udah saya sebutin. Terus ada di sebelahnya ada Aurin, ya cewek ceroboh yang punya sindrom putri tidur tadi. Lalu sisanya itu ada Gilang, Dikta, Ucup, Altario, Alip. Gilang ya mereka ini itu bukan ya, apa namanya? Mereka 1, 2, 3, 4, 5 ya, mereka berlima ini adalah sahabat-sahabatnya Eza yang merupakan pencetus utama dari geng Egrion. Gilang ini itu tipikal orang yang humoris dan playboy. Terus kalau Dikta ini orangnya lembut, perhatian, penyayang, kerja keras deh pokoknya. Kalau Ucup juga gak kalah humorisnya sih sama Gilang. Kalau Ucup humorisnya udah gak kelewatan sih kalau menurut saya. Terus kalau Altario ini itu
pemimpin gengnya Eza, pemimpin geng Egrion. Jadi dia jiwa kepemimpinannya tuh ada banget ya. Lanjut ke Alip. Alip ini selain dia juga tipikal cowok yang cuek ya, nggak kalah cueknya sama Eza sama Altario. Cuma di sini yang spesial dari Alip itu adalah dia ini jago, dia ini cerdas banget di bagian IT-nya. Jadi tuh kayak orang-orang hacker gitu. Nah, Alip ini jagonya. Makanya jadi di novel ini tuh ada cerita di mana mereka itu harus ada tragedi di mana Alip itu benar-benar kepake banget. Tapi emang semuanya Alip tuh selalu kepake sih ya. Jadi ada tragedi yang ngebahayain Aurin dan Eza minta bantuan Alip buat ngecek, buat ngehack obrolan chatannya adiknya Eza. Ya pokoknya gitulah, nanti kalian baca aja. Terus selanjut cerita ini menarik banget ya menurut saya, karena ketawanya ada, sedih bangetnya ada, dan saya nggak bohong kalau misalnya saya baca lagi nih novel Izakuel ini, kayak saya nggak usah baca deh, karena saya buka aja tuh udah sedih gitu loh bawaannya di bagian terakhirnya, karena ending dari cerita ini sendiri itu dapat 2 ending ya. Yang pertama ada maaf ya ada ganggu sedikit. Yang pertama itu ada set endingnya dapet, happy endingnya dapet. Happy endingnya karena ya Aurin sama Eza akhir bersama. Set endingnya bisa kalian baca sendiri, karena kalau di spoiler tuh kayaknya nggak enak ya. Lanjut di slide. Nah, ini kita mulai ke kutipan yang pertama. Saya beri judul Yakinlah untuk sebuah hasil yang baik. Isi kutipannya, semua orang menahan napas. Jantung mereka berhenti berdetak lebih cepat mendengar jawaban penuh keyakinan dari Eza. Mata mereka semua kini tertuju pada 2 bendera berwarna merah dan biru yang dipegang oleh juri. Apakah jawaban cowok itu tepat? Dan ternyata jawabannya benar. Seru salah satu juri mengangkat bendera warna biru. Ya, jadi saya sedikit ceritain. Di sini Eza sama kedua temannya ini lagi ikut olimpiade. Nah, mereka ini emang udah punya nilai yang unggul. Tapi gimana pun juga di soal yang terakhir ini mereka harus tetap benar gitu biar nilainya emang lebih unggul dan tetap yang paling unggul gitu. Nah, pas soal terakhir udah muncul, Eza dengan cepatnya satset dia ngejawab pertanyaannya. Langsung mencet bel, nyebutin jawabannya, sedangkan kedua temannya ini belum sempat ngitung. Ya saking pinternya Eza ya di novel ini. Akhirnya dengan penuh keyakinannya Eza pencet bel dan yakin seyakin-yakinnya bahwa hasil nih dari yang dia hitung ini adalah benar. Nah dari situ, dan terbukti kan jawabannya benar. Nah dari sini, dari kutipan ini dan dari judul yang saya buat, memberikan pesan buat kita semua bahwa yakinlah untuk sebuah hasil yang baik. Jadi berprasangkalah yang baik-baik ya guys, karena kalian nih pasti udah masyhur, udah terkenal banget lah kata-kata Tuhan itu bagaimana prasangka hambanya. Jadi kalau kita punya prasangka yang baik, kita punya keyakinan yang baik, maka hasil kedepannya juga akan baik gitu. Contohnya banyak, kayak misalnya saya lagi belajar motor nih, sekarang udah mulai ke jalan raya, tapi saya kayak prasangka saya yang saya yakin tuh saya jatuh nih, ketabrak mobil lah nih, keserempet motor lah ini itu. Nah itu tuh kemungkinan besar hasilnya di kedepannya nanti tuh sesuai dengan yang kita pikirin sebelumnya, sesuai prasangka kita. Makanya berprasangkalah yang baik-baik ya, yakinlah untuk sesuatu yang baik buat kedepannya gitu. Oke, sekalipun kita sebenarnya nggak bisa nih sama ini, tapi kan kita usaha kan, terus kita yakin, jangan usaha doang tapi keyakinannya tuh kurang, ya itu juga kurang tepat sih ya. Jadi yang bagus adalah yakinlah untuk sebuah hasil yang baik gitu.
Lanjut di slide yang selanjutnya ada menjadi tuan rumah yang baik. Mulai sekarang kamu bakal tinggal di sini selama orang tua kamu nggak ada. Jadi jangan sungkan untuk melakukan apa-apa ya, Au. Anggap mama sama papa Arida orang tua kamu juga, dan anggap ini rumah kamu sendiri juga. Kalau butuh apa-apa bilang aja ya, ucap Susan penuh kelembutan membuat Aurin mengangguk. Ceritanya di sini Susan itu orang tuanya Eza, ibunya Eza. Dan Aurin ini bisa dibilang numpang sementara lah di rumah Eza, sementara kedua orang tuanya itu lagi di Singapura. Jadi di sini ya bisa kita ambil kesimpulan, sebagai tuan rumah, jadilah tuan rumah yang baik. Sediakanlah, suguhkanlah apapun yang kita punya. Gak perlu yang repot-repot gitu sebenarnya. Karena minimal itu kita suguhin secangkir air putih. Minimal kita suguhin secangkir air putih buat tamu kita. Jangan gak disediain apa-apa gitu. Contohnya karena ini temanya tuan rumah ya, jadi semisal kita gelar acara nih di misalnya sekolah ini buka jadi tuan rumah untuk acara ini, itu kan otomatis kan sekolah-sekolah yang lain juga datang nih. Nah, kita sebagai tuan rumah nih sediakanlah fasilitas yang layak untuk para tamu kita gitu. Biar tamu seneng, kita juga seneng gitu kan. Lanjut di slide yang selanjutnya. Oh iya, ini masih ada sangkut pautnya sama slide yang sebelumnya ya. Jadilah tamu yang baik. Kutipannya itu nggak apa-apa mah, Aurin tersenyum. Sungguh ia tidak enak hati apabila bermalas-malasan atau membuat hal-hal yang tidak pantas di rumah ini. Setidaknya dia harus tahu diri untuk tidak banyak merepotkan keluarga Eza selama orang tuanya masih di Singapura. Ya, kalau ini ceritanya udah jelas ya. Pokoknya ini masih sangkut pautnya lah ya, pasang-pasangan lah sama slide yang sebelumnya. Jadi di sini kita tuh harus jadi tamu. Semisal kita datang ke rumah si ini, jadilah tamu yang baik. Jangan yang ngerepotin, walaupun ya emang sebenarnya kadang kedatangan kita tuh udah sedikit merepotkan tuan rumahnya lah ya gitu, karena kan harus disediain ini itu. Nah justru nih dari situ nih, misalnya nih si tamu nawarin kita gitu, kamu mau Fanta apa Coca-Cola gitu, kan yang disediain dua nih, ya mintanya ya salah satu di antara dua itu aja. Kalau emang nggak mau dari dua itu, ya yang sekiranya ada di rumahnya gitu, air putih ada nggak gitu. Jangan ditanyainnya mau Coca-Cola apa Fanta, kita jawabnya malah mau Pop Ice ada gak gitu. Ya jangan kayak gitu ya, pokoknya jangan ngerepotin tuan rumahnya juga lah. Karena kan sebaliknya ya, kalau kita jadi tamu, kalau misalnya sewaktu-waktu kita yang jadi tuan rumah terus digituin sama tamu, aduh kan gak enak banget gitu. Lanjut di slide selanjutnya, kita harus jadi orang. Ini slide ini kutipannya. Kita tuh harus jadi orang bro, kata Ucup. Coba tengok di masa depan ada apa, kita bisa berbuat apa, bisa bermanfaat atau enggak buat orang lain. Emang lo mau hasil jeripayah orang tua lo sekolahin lo tinggi-tinggi tapi sia-sia gitu aja? Enggak kan? Nah, di sini kan saya beri judul kita harus jadi orang. Kita ini emang orang ya pada dasarnya. Tapi orang yang dimaksud di sini itu adalah orang sukses ya. Orang yang bisa bermanfaat buat orang lain, orang yang bisa ngebanggain orang tua, orang yang dihargain sama orang lain gitu. Jadi gitu. Di sini kan udah jelas banget ya, udah tahu disekolahin tinggi, udah capek-capek gitu kan orang tua kita nyekolahin kita tinggi-tinggi, yang kita sia-siain gitu aja. Jadi waktunya belajar ya belajar, waktunya main ya main, sebisa mungkin berusaha pokoknya untuk ngebanggain kedua orang tua kita
sekalipun yang ngebiayain kita diri kita sendiri, ngebiayain sekolah kita itu diri kita sendiri, ya tetap kan hasil jerih payah kita kan nggak mungkin disia-siain gitu aja gitu. Karena justru nih kadang orang-orang yang ngebiayain hidupnya sendiri dia biasanya lebih lebih ada mau lebih enggak sih ya, justru kebalikannya. Tapi semoga mau siapapun yang ngebiayain kita ke depannya, kita nggak akan nyanyain itu, dan kita bakal jadi orang yang sukses, yang ngebanggain semua orang-orang terdekat kita, bahkan orang yang nggak kenal pun ikut bangga sama kita ya, semoga kayak gitu ya, amin. Lanjut di slide yang ini nih, apa ya, udah lumrah banget ya kata-katanya, judulnya nih omongan adalah doa. Ingat, omongan adalah doa, hati-hati loh kalau ngomong, ucap Alif mengingatkan. Jujur ya, saya sering sih ngalamin yang kayak gini nih, pasti semuanya juga udah pernah. Cuma sebagai contoh aja, saya pernah ngalamin hal yang kayak gini. Jadi saya pernah ngeluh gitu. Alhamdulillah saya dikasih kesempatan buat mondok, dan hari itu dalam keadaan bad mood, ngantuk, capek, pokoknya ngantuk banget, udah bener-bener maunya tuh di kamar gitu, maunya gelar kasur udah tidur gitu. Tapi sayangnya masih ada pengumuman lagi, karena kebetulan hari itu tuh udah mendekati hari santri. Jadi guru saya itu lagi nerangin apa yang akan ada di hari santri nanti, lomba-lomba apa, kegiatan apa. Dan saya yang dalam keadaan bad moodnya itu, akhirnya saya nyeplos, bodo amat saya nggak mau hari santri di sini, capek. Terus saya asal nyeplos aja gitu, sampai akhirnya omongan saya itu terkabul. Saya akhirnya pulang, saya nggak ikut hari santri di sini, tapi karena doanya saya tuh jelek gitu, omongan saya tuh jelek, akhirnya saya pulang. Saya benar pulang, saya nggak ikut hari santri, cuma saya sakit gitu. Jadi kalau ngomong, hati-hati ya guys, ngomong yang baik-baik dimanapun kita berada gitu. Lanjut di slide yang selanjutnya, ini mengalah demi kebaikan. Kutipannya, ayah kamu harus pemulihan dulu nak, katanya. Kemungkinan akhir bulan ini kita baru bisa pulang. Cuti ayah juga ditambah, gak apa-apa ya. Meski kerinduan dalam dirinya sudah tidak bisa dia tahan, tapi Aurin mengangguk mengerti. Dia harus tetap menomorsatukan kesehatan ayahnya. Ya, jadi kutipan ini tuh ngejelasin, ada cerita di balik kutipan ini tuh adalah Aurin ini kangen sama orang tuanya, kangen banget. Tapi sayangnya orang tuanya nih, ayahnya Aurin masih sakit, belum pulih, jadi nggak bisa nemuin Aurin. Padahal Aurin bisa aja maksa, kalau Aurinnya nggak pengertian ya, Aurin bisa aja maksa, pokoknya kalian harus datang ke sini, harus balik. Emang kalian gak kangen sama aku sendirian loh tinggal di rumah orang tanpa kalian. Kan bisa aja kan. Cuma di sini beruntungnya Aurin ini adalah tipikal anak yang pengertian, jadi demi kebaikan ayahnya akhirnya Aurin ngalah, dia nahan rasa rindunya ini, yang penting ayahnya sehat gitu. Sebagai contoh, kayak misalnya kita ada janji nih jalan-jalan, itu kita udah wacana udah lama banget, tapi di hari haknya, dari sebelum hari haknya tuh kita sakit. Terus kita kan ada dua pilihan kan, antara istirahat atau ikut kegiatan, atau ikut jalan-jalan itu, jalan-jalan yang udah kita rancang lama banget. Tapi karena di sini nih kan judulnya mengalah demi kebaikan, daripada kita jalan-jalan tapi ujung-ujungnya ngerepotin orang karena kita dalam keadaan sakit, terus hawanya nggak enak gitu kan. Jadi akhirnya dia milih buat tetap istirahat. Jadi akhirnya kita milih buat istirahat. Nah, itu termasuk contoh dari mengalah demi kebaikan. Lanjut, sopan santun tetap nomor 1. Kutipannya di sini,
Maaf ya, ada typo. Harusnya AA ya. AA baru pulang, tanya Susan melihat kehadiran Eza. Eza mengangguk lalu meraih tangan Susan untuk saling. Walaupun terkadang membuat mamanya kesal dan gemas, tetap saja dia dididik di keluarga yang menjunjung tinggi norma dan etika. Sopan santun tetap nomor 1. Oke, sini dijelasin ya. Udah jelas banget loh ini. Jadi sesering apapun kita ngebuat orang tua kita kesel, kita tetap harus santun, tetap harus sopan sama keluarga, sama orang tua kita. Gak mesti orang tua ya. Contoh besarnya tuh kayak misalnya sebobrok apapun kita sama teman kita gitu, tetap aja ketika kita menghadapi yang kita hadapi itu orang yang lebih tua dari kita harus sopan dan sopan santun ya, harus sopan dan santun sama orang yang lebih tua itu. Terus misal yang kita temui apapun ya, segalanya tuh ada etikanya. Dari mulai kita ketemu sama yang lebih tua ada etikanya, ketemu sama orang yang lebih muda ada etikanya juga, sama temen juga ada etikanya gitu. Cuma emang mayoritas ya, karena saya sendiri juga kalau udah ketemu temen tuh udah gak ketulungan kan, apa aja udah kita lakuin, apa kayak ngomong beginilah, ngomong begitu, tabuk sana tabuk sini gitu kan. Pokoknya intinya sopan santun tetap nomor 1, tetap jaga etika kita dimanapun kita berada dan dengan siapapun kita berada gitu. Maaf ya ada suara-suara ayam, soalnya emang di seberang saya ini ada kandang ayam. Lanjut di berpikir sebelum bertindak. Eza menghembuskan napas berat. Cowok itu lalu mendongak ke arah langit dan memejamkan mata, merasakan sakit di dadanya yang entah karena apa. Andai lo tadi bisa nahan emosi, Za. Nah, berpikir sebelum bertindak. Kenapa sih harus berpikir sebelum bertindak? Oh iya, sorry. Di sini ceritanya itu Eza khawatir banget sama Aurin karena dia nggak nemuin Aurin di mana-mana. Dia kesel sama dirinya karena dia nggak bisa ngejagain Aurin gitu. Dia udah kebawa panik. Sampai akhirnya dia nemuin Aurin lagi di rooftop sekolah dalam keadaan baik-baik aja, lagi tiduran gitu. Sudah ketemu, Eza masih hawa emosi gitu. Akhirnya dia nggak ngomong apa-apa sama Aurin, tapi dia menampakkan wajah dinginnya ke Aurin, wajah marahnya ke Aurin. Aurin yang kekanak-kanakan akhirnya kan ketakutan ya kan. Ya udah, Eza ngajak Aurin pulang, tapi Aurin nggak mau karena dia takut sama Eza. Akhirnya datanglah Dikta. Di situ Dikta mencairkan keadaan. Dia minta izin sama Eza buat dia aja lah yang nganterin Aurin pulang. Akhirnya ya udah dianterin lah pulang sama Aurin. Nah dari situ dia nyesel. Terus alasan kenapa kita harus berpikir sebelum bertindak, karena itu tuh mengurangi resiko kita bersikap ceroboh di waktu yang gak tepat gitu. Karena tiap orang pasti pernah bersikap ceroboh dalam situasi dan kondisi tertentu. Itu emang udah jadi sifat alami manusia. Tapi bukan berarti sikap itu tuh harus dibiarin gitu aja. Kita harus segera antisipasi segera mungkin. Contohnya banyak ya. Kayak kita mau ujian, kita sebenarnya kita pinter, terus kita mau ujian, kita nggak belajar karena kita udahlah bisa gitu. Cuma kan ya kepintaran kan seiring berjalannya waktu bisa menurun kan kalau nggak diasah terus. Akhirnya dia nggak belajar sampai pas penilaian terakhir itu, pas setelah ujian nilainya keluar ternyata hasilnya jeblok. Nah itu tuh berpikir sebelum bertindak. Jadi kita harus benar-benar berpikir ya guys. Slide selanjutnya, kalau ada satu hal yang paling Eza inginkan saat ini hanya satu, dia hanya ingin belajar dengan tenang untuk ujian yang akan datang. Senakal-nakalnya dia, Eza tidak akan pernah melupakan kewajibannya untuk belajar. Baginya pendidikan itu nomor 1 karena itulah
Ia lebih suka berurusan dengan fisika, hukum-hukum Newton, dan konsep-konsep gaya, usaha, energi, impuls, momentum, hukum-hukum kekekalan, gerak relatif, dan masih banyak lagi daripada berpacar. Di sini selain ada nilai moral tentang tanggung jawab ya. Jadi sebagai siswa itu kan emang kerjaannya, tugasnya belajar. Pokoknya belajar itu udah kewajiban dari seorang pelajar. Gitu. Apa namanya? Pokoknya sepintar apapun kalian belajar ya, terus belajar. Karena untuk jadi orang tinggi itu ya harus belajar gitu. Paham kan? Berpendidikan tuh maksudnya nggak mesti yang sekolah tinggi-tinggi gitu, tapi harus ya. Kita harus sekolah yang tinggi gitu, harus bisa. Selagi kita dikasih kesempatan untuk sekolah tinggi-tinggi ya sekolah. Pelajaran kan bisa kita temuin di mana aja ya, pendidikan itu bisa kita temuin di mana aja. Misalnya kita lagi jalan terus ngeliat nenek-nenek mau nyebrang zebra cross gitu, terus kita bantu, kan itu udah merupakan pelajaran kan, pelajaran kalau kita harus membantu itu nenek-nenek. Kapan kawan, kapan lawan, ini tuh maksudnya profesional. Memang mereka semua bersahabat, tapi untuk saat ini posisi mereka bukan sebagai kawan, tapi lawan harus saling menghabisi demi meraih gelar juara untuk sekolahnya masing-masing. Ya, jadi maksud dari ini tuh adalah kita tuh harus profesional. Kita nih emang sahabatan nih sama si A nih, saya sahabatan sama si A. Cuma ketika ujian, dia adalah saingan saya, jadi sebisa mungkin ya saya nggak perlu bantu dia ngisi jawaban karena posisinya kan lagi ujian gitu, karena kita saingan. Tapi sebelumnya ya kita saling bantu, sebelum pas pas lagi belajar ya kita sama-sama saling bantu. Cuma pas udah hari ujian nih lagi ngerjain soal, ya udah itu udah urusan masing-masing, kita saingan gitu. Sedia payung sebelum hujan, jangan suka nyepelein sesuatu, cuacanya juga akhir-akhir ini nggak enak, jadi harus pinter-pinter jaga kesehatan ya guys. Nih contoh besarnya, kayak kan ini sedia payung sebelum hujan, nah ini tuh udah jelas banget sekarang lagi musim hujan nih, walaupun siang-siang kita mau keluar nih, kita kan mau keluar, walaupun kayaknya siang ini nih cuacanya terang-terang aja deh, kayaknya nggak bakal hujan gitu. Tapi kan nggak tahu nantinya gimana. Jadi daripada nanti kehujanan, mendingan kita bawa payung. Kalau misalnya naik motor, mending kita bawa jas hujan. Udah sedia jas hujan, udah sedia payung. Contoh lainnya kayak sebelum ujian, ya belajar biar hasilnya nanti memuaskan. Jangan lupa bersyukur. Papanya selalu mengajarkan Eza untuk selalu bersyukur dengan nikmat yang dia miliki, keluarga, sahabat, hingga kemampuan dalam dirinya. Dia beruntung mendapatkan semua itu. Dia ingin selalu menjaga dan mempertahankannya, termasuk untuk seseorang yang sudah ada di hatinya saat ini. Jangan lupa bersyukur. Ya, itu tuh penting banget. Selama ini banyak ya dari kita selalu ngeluh kurang ini, kurang itu. Padahal kita bukannya kurang ini, kurang itu. Yang kita kurang itu cuman kita tuh kurang bersyukur. Bersyukurlah untuk segala yang kita miliki saat ini, apapun itu. Kayak gitu ya. Karena bersyukur itu membuat kita selalu merasa cukup. Bersyukur itu merupakan sumber kunci dari segala kebahagiaan ya menurut saya. Contohnya kayak misalnya saya lagi lapar banget, terus teman saya datang ngasih saya lontong, 1 lontong. Dalam keadaan selapar itu, saya ngeliat 1 lontong tuh kayak apa sih, kurang gitu, nggak kenyang. Tapi kita bersyukur aja ya, kita terima aja lontong itu, kita terima, kita makan. Siapa tahu dari kecilnya 1 lontong itu kita bisa kenyang sampai sore, kan nggak menutup kemungkinan kan. Ingat ya, jangan lupa bersyukur, karena bersyukur itu membuat kita selalu merasa cukup. Yang bikin kita selalu ngerasa kurang itu kita kurang bersyukur dan kebanyakan ngeluh gitu. Lanjut, penyesalan memang selalu datang di akhir.
ini ya, slide yang ini tuh kayak maksudnya apa namanya, ada sangkut pautnya lah sama slide yang tadi tuh, berpikir sebelum bertindak, karena sama-sama menceritakan hasil akhir dari sebelumnya gitu kan. Dia kalut secepat kilat, cowok itu berlari mencari kendaraan untuk segera ke sekolah. Saat ini pikirannya hanya dipenuhi oleh sosok Aurin. Bukan hanya itu, dia baru sadar atas tindakan kasarnya beberapa menit lalu. Ya, jadi guys, di sini itu ceritanya Eza sempat ngebentak Aurin karena panik. Sebenarnya wajar, namanya orang panik kan, kita kadang nggak tahu ya, sama maksudnya ya namanya panik gitu, jadinya apa aja dikeluarin. Udah dari situ Eza salah juga, karena dia ngebentaknya benar-benar ngebentak lah. Nah, di sini kan penyesalan memang selalu datang di akhir. Ya, ini saya ambil contoh dari yang ujian-ujian tadi aja ya, karena lagi musim ujian nih kan sekarang. Jadi gini, kalau kita nggak belajar pas ujian, pasti kan nilai hasilnya jelek nih. Kalau beruntung mah bagus hasilnya, cuma kan kemungkinan besar hasil dari kita nggak belajar sebelum ujian itu hasilnya jelek. Nah, kalau udah jelek kan kita nyesel. Kenapa ya gue dari kemarin nggak belajar? Kan nyesel kan? Nah itu contohnya kayak gitu. Jadi pokoknya ya pikirin dulu lah sebelum ketemu sama penyesalan. Menangislah jika perlu. Kata orang, menangis dapat melegakan perasaan. Karena itulah saat air matanya kembali luruh, cewek itu hanya diam dan membiarkan kakinya basah. Iya. Jujur ya, benar. Menangis itu melegakan perasaan. Kalau orang lagi capek, biasanya capek banget ya, capeknya udah gak ketulungan. Terus ditambah beban pikiran yang wow gitu. Ujung-ujungnya apa? Nangis kan? Cewek sih, kalau cewek emang sedikit-dikit nangis. Tapi emang gak menutup kemungkinan, kadang kita curhat sama orang, atau sama sahabat sekalipun gitu. Kan belum tentu kita dapat masukan yang sesuai ekspektasi kita. Nah, ujung-ujungnya kita nangis kan. Dan gak bohong, nangis itu emang melegakan perasaan. Cuma jangan berlebihan. Jangan berlarut-larut dalam kesedihan. Kebahagiaan itu kita yang nyiptain loh. Kebahagiaan itu datang karena kita yang nyiptain. Jadi kalau misalnya kita nangis, tapi terlalu berlarut-larut gitu, terus-terusan nangis berhari-hari, ya gimana kebahagiaan menghampiri? Toh kitanya aja tuh kayak gak mau menciptakan kebahagiaan gitu. Kita bawaannya mainnya sedih mulu kan, kayak gitu kan gak enak gitu loh. Terus ya pokoknya nangis seperlunya, jangan berlebihan ya. Semangat. Lanjut ke kamu itu istimewa. Saat semua orang menatapmu remeh, kamu hanya perlu bercermin. Lihatlah seberapa berharganya kamu, jangan pernah roboh untuk hal-hal yang tidak perlu. Kamu istimewa dan akan tetap seperti itu. Ya, di sini kan ini tuh surat dari Eza untuk Aurin beberapa tahun yang lalu. Aurin ini kan pengidap sindrom putri tidur ya. Dia ini banyak insecure karena karena sindromnya ini. Dia ngerasa beda sama orang lain, dia ngerasa ya pokoknya ngerasa beda lah gitu. Nah justru gak sih perbedaan inilah yang membuat kita istimewa. Contohnya nih kayak misalnya di tengah banyaknya orang, cuma saya yang pakai kacamata gitu. Cuma saya yang pakai kacamata, kan saya beda kan, berarti saya sendiri nih yang pakai kacamata. Insecure gitu, yang lain matanya pada normal gitu, tapi saya kurang. Iya, dia yang beda ini kan istimewa gitu.
Nah, dari keistimewaannya ini makanya kita harus lebih perhatian. Karena misalnya nih dia nggak kebagian duduk paling depan, dia tadinya duduk di belakang tapi dia pakai kacamata, akhirnya kita oper ke depan, kita persilahkan dia duduk di depan gitu. Misalnya dia nggak bawa kacamata nih, kan otomatis blur gitu ya ke depan. Dia nanya apa, misalnya nanya itu di depan tulisannya apa sih, ya dibantu gitu. Jadi orang yang beda tuh jangan dijauhin, tapi kita rangkul bareng-bareng gitu. Lanjut, di seleteng ini Tuhan dan kasih sayangnya. Tapi berkat kamu, Au juga sadar kalau setiap orang itu istimewa. Bukan cuma Au, tapi semua insan di dunia. Hanya saja Tuhan memang punya caranya sendiri untuk menunjukkan kasih sayang kepada setiap umatnya. Tuhan juga kasih kekuatan ke Au lewat kamu. Jadi terima kasih banyak orang baik. Ya, gitu. Di sini maksud dari judul saya ini tuh, dan maksud dari kutipan ini, kalau Tuhan itu memberikan kasih sayangnya itu lewat berbagai cara ya. Misalnya kayak dia nih, kayak Aurin ini, Tuhan sayang sama dia, Tuhan pengen dia dapat perhatian dari banyak orang itu lewat diberikannya sindrom putri tidur ini kepada Aurin gitu ya. Ini paham kan? Paham lah, bisa enggak? Contohnya banyak ya, kayak misalnya eh, saya ini bodoh di matematika, saya kurang pinter di matematika. Terus Tuhan memberikan saya kasih sayangnya lewat si A datang ke saya, menghadirkan si A untuk saya biar saya bisa matematika. Saya diajarin sama si A nih matematika. Nah, itu tuh bentuk kasih sayangnya Tuhan pada kita. Gitu. Lanjut, di slide ini orang tua dan segala harapannya. Harus bersyukur ya Rian, jangan sampai ngecewain mereka. Walaupun mereka mungkin gak pernah ngomong atau minta sesuatu ke lo, tapi percayalah mereka menaruh harapan yang amat besar di bawah lo, kata Dita. Ya gak sih, kan gak semua orang tuh kayak, gak semua orang tua tuh terang-terangan, nak, kamu jangan nyanyiin kita ya, pokoknya kamu belajar yang benar, kamu harus jadi ini, kamu harus jadi itu. Kan gak semua orang tua kayak gitu. Contohnya ya, orang tua saya juga nggak yang kayak gitu loh. Nggak, kamu pokoknya jangan ngecewain kami gitu, kami udah nyanyi, kita nih udah udah kerja capek-capek buat bayar sekolah kamu tinggi-tinggi, tapi kamu malah nggak kayak gitu. Tapi kan itu kesadaran dari kita sendiri. Jadi kalau misalnya ngelakuin hal yang buruk, ingat orang tua kita. Misalnya ngelakuin hal yang jelek di sekolah, pengen ngerusuh di sekolah, apa gimana, sebelum ngelakuin itu kalian ingat orang tua gitu. Oh iya, orang tua gue tuh udah capek-capek kerja buat ngebiayain gue sekolah, masa gue sia-siain gini aja sih gitu. Lanjut, menjaga rahasia sahabat. Mulutnya ingin sekali berkoar-koar hingga berbusa, menyampaikan kepada seluruh dunia kalau dua manusia ini, Eza dan Aurin, sudah berpacaran. Namun, dia akan tetap berpura-pura tidak tahu sampai Eza sendiri yang mengatakannya. Sahabat tidak boleh cepu, sahabat harus menjaga rahasia sahabatnya. Tahu gak sih cepu apa? Tahu lah ya, kan anak zaman sekarang pasti tahu. Cepu itu tuh kayak lemes. Lemes itu tuh ngebongkar rahasia lah. Jadi cerita ini tuh, kutipan ini tuh ngasih tahu ke kita supaya kan teman itu tuh, apalagi kalau statusnya udah sahabat, kadang sama yang teman aja kita masih cerita-cerita ini itu gitu kan. Apalagi kalau udah sama sahabat, biasanya kalau sama sahabat privasi sendiri aja kadang diceritain gitu kan. Nah, cerita itu yang diceritain sahabatnya, kalau emang dia bilang jangan ceritain ke siapa-siapa ya udah jangan diceritain loh gitu. Ini sama aja dengan menepati janji ya, ada sangkut paut sama menepati janji. Lanjut, kekuatan doa. Gilang juga terus mengucapkan doa meminta bantuan Tuhan, hingga pada beberapa saat kemudian dia mendapat sedikit pencerahan. Cowok itu tersenyum lebar, lalu mulai mengisi soal-soal di depannya dengan cepat agar tidak kehabisan waktu. Jangan pernah ragukan kekuatan doa.
Ya benar, jangan pernah ragukan kekuatan doa. Guys, berdoalah ya. Berdoa sebanyak-banyaknya, mintalah sama Tuhan sebanyak-banyaknya. Karena Tuhan pasti akan mengabulkan doa kita. Doa yang baik, doa baik kita. Walaupun emang gak langsung, tapi bahkan akan dikabulkan. Yang penting kitanya istiqomah dalam berdoa. Contohnya nih dari Gilang tuh, dia udah belajar nih, dia udah berusaha. Tapi pas lagi ujian dia agak ngeblank gitu kan. Agak ngeblank, aduh ini isinya apa ya. Akhirnya dia doa, ya Allah, tolong kembalikan ingatan hamba tentang pelajaran kemarin gitu, biar hamba bisa lebih lancar mengerjakannya. Alhamdulillahnya kalau beruntung karena maksudnya gini loh, dia udah sepadan, udah doa iya, udah usaha iya gitu. Makanya dikabulinnya juga cepat. Makanya kalau kita punya permintaan, kita doa sama Allah, kita doa sama Tuhan, disertai dengan usaha, itu bisa lebih cepat kekabulnya. Karena berdoa aja nggak cukup, berdoa juga harus disertai dengan usaha gitu. Karena doa aja tuh udah usaha loh, ya gak? Maksudnya kadang kita tuh malas berdoa, kebanyakan ngeluh. Orang malas disuruh berdoa kan itu berarti seberusaha itu loh si orang malas itu buat berdoa gitu. Jadi usaha tuh banyak. Nah sekalinya doa itu ya harus sungguh-sungguh istiqomah ya, harus terus doa. Tampang dan attitude. Kami bersyukur karena bisa disatukan untuk selalu menebar kebaikan. Tampang boleh urakan, but attitude must be number one. Agree. Ini udah jelas ya. Tampang boleh sih kayak preman gitu. Cuma kalau udah ketemu sama yang lebih tua, ya attitude-nya dipakai gitu. Ya guys. Kayak misalnya di sekolah nih. Di sekolah kita kan ketemu guru. Di sekolah kita barbar lah gitu, pakaian gak bener lah ya, ini contohnya gini ya, urakan lah pokoknya kayak gitu. Tapi ketika ketemu guru, salaman, sapa bu, apa kabar pak, apa kabar, udah makan belum, sehat bu gitu. Jangan lupa ya, tampang tuh nggak banyak loh ya di luar sana tuh yang kelihatannya ini bocah nih kayaknya nggak tahu sopan santun dan mukanya tengek banget gitu kan. Tapi kan siapa siapa yang tahu kalau ternyata dia lebih lebih attitude-nya lebih dapet ketimbang kita. Bisa jadi ya. Lanjut. Jangan siakan kesempatan. Ayo kita buktikan, jangan jatuh, jangan jadi lemah. Nasihat Akar. Hidup hanya satu kali, jangan pernah menyia-nyiakan kesempatan. Berjuanglah semaksimal mungkin sebelum lo bener-bener udah gak sanggup lagi buat buka mata. Gini ya. Apa namanya? Ini kutipan ini tuh udah jelas banget ya. Jangan menyia-nyiakan kesempatan, berjuanglah semaksimal mungkin. Berjuanglah semaksimal mungkin. Ini sebenarnya kutipannya udah jelas banget ya, nggak usah dijelasin lagi juga paham. Pokoknya kita selagi masih dikasih kesempatan buat hidup, berusahalah yang terbaik. Contohnya nih, kayak kamu putus nih sama si cewek ini gitu. Atau putus sama si cowok ini. Terus kalian dikasih kesempatan buat balikan. Nah, kesempatan buat balikan ini jangan disia-siain. Berusahalah buat mempertahankan hubungan kalian gitu. Jangan sampai bubar kayak kemarin. Jadilah yang lebih baik dari yang sebelumnya gitu. Terlambat bukan berarti tidak sama sekali. Terlambat bukan berarti nggak sama sekali. Nanti gue kuliah kok. Bisa aja nanti ke kampus. Sekarang lo fokus pada sekarang lo pada fokus aja mau ambil jurusan apa. Nanti gue tanya-tanya jurusan mana yang paling gampang ke kalian, baru gue masuk jurusan itu. Ini tuh
bener ya, terlambat bukan berarti tidak sama sekali. Sama ada sangkut pautnya sama yang sebelumnya gitu, sama selera sebelumnya. Contohnya kayak misalnya apa namanya, ini aja sih ya contohnya. Jadi gini loh, banyak kan di luaran sana yang putus sekolah nih, misalnya dia putus sekolah, habis lulus SMA dia nggak langsung habis lulus SMP dia nggak langsung masuk SMA kan. Pasti itu kan ada beberapa faktor yang membuat dia nggak bisa langsung sekolah lagi gitu. Cuma misalnya dia nunda 2 tahun, nah di tahun kedua setelah nundanya itu tuh akhirnya dia bisa masuk SMA. Nah ini tuh termasuk terlambat, bukan berarti nggak sama sekali ya. Contohnya kayak di kelas saya juga nggak semuanya, gak usah jauh-jauh dari saya sendiri. Ini saya habis lulus SMA nggak langsung kuliah, tapi bukan berarti saya nggak kuliah. Jadi selama setahun itu tuh saya kayak apa, mempersiapkan diri lah gitu buat kuliah di tahun depan. Jadi terlambat bukan berarti tidak sama sekali. Selagi masih ada kesempatan, kenapa nggak dicoba? Jadilah sahabat yang baik. Setelah rahasianya terbongkar, sekarang Altar dan yang lainnya lebih banyak membantunya. Tak jarang pula mereka ikut bekerja di malam hari dan memberinya banyak makanan dan jajanan sampai Dikta selalu kenyang. Hal itu tentu saja membuat Dikta tidak enak hati karena merasa merepotkan teman-temannya. Namun, apabila menolak bantuan mereka, Altar dan kawan-kawan malah marah. Dikta tersenyum tipis mengingat semua itu. Dia bahagia dan selalu bersyukur karena memiliki sahabat sebaik Altar, Gilang, Alip, Eza, dan Ucup. Ya, jadi di kutipan ini itu kebongkarlah rahasianya Dikta kalau selama ini Dikta tuh kurang mampu ya, kehidupannya tuh kurang mampu, status sosialnya dia kurang lah gitu. Makanya nih slide sebelumnya itu kan kutipan dari si Dikta ini kan. Nah apa, di sini tuh Dikta ketahuan kalau misalnya dia tuh kerja apa sih yang nanti paginya kerja ini, kerja serabutan gitu dah ya pokoknya. Ya di sini tuh jadilah sahabat yang baik karena Altar and the gang, dia akhirnya setelah tahu kan rahasianya itu, akhirnya Altar sama teman-temannya ini ngebantu Dikta terus gimana pun caranya supaya sahabatnya ini gak pernah kekurangan apapun, sampai makannya pun yang ngatur teman-temannya. Dikta nggak boleh sampai kelaparan loh gitu. Kita sebagai sahabatnya harus benar-benar ngejaga Dikta, harus benar-benar pokoknya kita harus jadi sahabat yang baik gitu. Apalagi buat Dikta yang notabene adalah yatim piatu dan punya adik kecil. Gimana nggak tersentuh ya saya, jujur saya baca di part yang ini tuh bener-bener wow gitu. Cerita persahabatan itu wow banget, sampai ya saya nih kalau keinget aja sedih gitu bawaannya. Pokoknya jadilah sahabat yang baik. Kalau sahabat aku kesusahan dibantu, jangan jadi temen yang datang pas ada maunya aja, karena gak ini loh, gak menutup kemungkinan ketika kita memperlakukan sahabat kita dengan gak baik, bisa jadi karma is real guys, ya kan? Bisa jadi itu datang ke diri kita sendiri, balik ke kitanya lagi gitu. Jadi ya jadilah sahabat yang baik. Ketika sahabatnya susah dibantu, walau sekalipun kita nggak bisa, misalnya nih saya punya teman, dia butuh uang buat beli obat-obat gitu, kalau saya punya ya saya kasih gitu. Kalaupun nggak punya, kita bantu pakai jasanya kita gitu, apa, nemenin dia pergi, nemenin dia berobat, terus bantu apa, bantu ini itu.
kalaupun kita nggak bisa juga gitu, bantuin lewat doa, karena membantu itu bahagia juga sih menurut saya. Karena setelah kita ngebantu orang dan orang yang kita bantu senang, kan kita juga ikut senang gitu. Lanjut. Setiap tindakan ada konsekuensinya. Apapun masalah lo harus ingat kalau lo ngelakuin kejahatan berarti lo juga harus siap menerima konsekuensinya, kata Allah. Termasuk orang tua angkat lo yang mungkin bisa benci dan kecewa sama lo. Kutipan ini tuh hasil dari tragedi yang wow banget menurut saya. Wow banget deh itu. Kaf ini maksudnya Kafa ya. Jadi Kafa itu adik tirinya Eza. Kafa ini kelihatannya baik-baik aja loh, di depan siapapun tuh baik-baik aja. Tapi ternyata diem-diem tuh dia banyak nyusun rencana jahat buat nyelakain keluarganya Aurin. Jadi dia punya dendam sama keluarganya Aurin. Akhirnya dia nekat nyulik Aurin, bawa ke gedung kosong, terus mukulin Aurin gimana pun caranya supaya nih cewek kesiksa gitu. Bahkan sampai mati sekalipun. Tapi Aurin punya Eza. Aurin punya temen-temennya loh gitu yang ngebantuin. Bahkan nih tragedi ini tuh sampai merenggut nyawa salah satu dari anggota Egrion. Benar, merenggut nyawa salah satu anggota Egrion. Bahkan Eza sendiri sampai koma berbulan-bulan itu karena kejadian ini, gara-gara si Kafa ini. Jadi apapun yang kita lakuin pasti ada konsekuensinya. Kita belajar pas ada ujian, konsekuensi kan kayak yang harus dipertanggungjawabkan gitu ya. Kita nggak belajar pas ujian dapat nilai jelek, ya itu konsekuensi dari tindakan kita sebelumnya. Kenapa kita nggak belajar sebelum ujian? Hasilnya dapat nilai jelek, kan yang rugi siapa? Kita gitu. Sebagai sahabat, sebagai penyemangat, jangan merasa direpotin, tak. Kita semua keluarga, kita bisa bantu lo mulai sekarang. Jadi lo harus tetap semangat ya, tak. Gue salut sama lo, sahabat kita yang paling kuat, kata Gilang. Gitu. Semisal kita punya sahabat, kita tahu nih kehidupannya yang sederhana banget, tapi dia punya cita-cita pengen punya apartemen gitu misalnya. Iya didukung, disemangatin gitu loh. Wah iya boleh. Nanti kalau lu punya apartemen, kita inian ya, collab gitu. Kayak gitu, jangan yang malah lu sekolah aja males, lu mau punya apartemen. Orang udah bos apartemen kudu pinter, lu sekolah gimana sih ya? Kayak gitu. Masa jadi sahabat bikin ngedon gitu. Bisa jadi seketika itu langsung di drop out dari sahabat gitu. Langsung diputusin jadi sahabat ya. Dan kayak gitu. Jadi apapun yang sahabat kita mau, kita dukung. Selagi itu baik, kita dukung. Semangatin. Bersyukurlah yang menciptakan kebahagiaan. Oh, ini ternyata ada seletek kayak gini juga ya. Meski Tuhan gak pernah ngasih kebahagiaan sepenuhnya, tapi dengan adanya lo semua di hidup gue, udah lebih dari cukup buat gue. Gue seneng banget, Cuk. Gue bener-bener seneng ada di antara kalian. Tuh. Ini katanya Dikta ya, ini kutipan dari Dikta yang sempat curhat ke Ucup. Kan sama yang udah saya kasih tahu tadi, kalau Dikta ini hidup dengan keterbatasan yang ada. Dia harus kerja keras buat menghidupi dirinya sendiri dan adiknya yang masih kecil. Iya, zaman sekarang juga ya maksudnya nggak banyak ya anak-anak seusianya gitu masih sekolah terus nyari kerja ini itu gitu kan, lumayan lah gitu. Terus kutipan itu kasih tahu kita bahwa nggak mesti banyak uang. Misalnya nih contohnya nggak mesti banyak uang, tapi kita berada dalam keluarga yang harmonis juga cukup, kita bahagia. Tuhan dan segala rencananya. Tiba-tiba cairan bening keluar dari sudut mata Eza. Dia tidak tahu seberapa lama dia koma. Dia juga tidak pernah menyangka akan kembali ke sisi orang tuanya dan Aurin.
Yang dia tahu Tuhan memang selalu punya rencana yang baik yang tak pernah dia duga. Ya kan, benar. Tuhan itu selalu punya rencana yang gak kita duga. Misalnya kita beranggapan bahwa kayaknya aku nih bukan tipikal orang yang bisa bawa mobil deh. Terus akhirnya di kesempatan berikutnya, nyatanya kita bisa bawa mobil. Kan itu, dari rasanya, itu kan sebuah kejutan gitu kan. Atau enggak, kita bukan cuma bisa bawa mobil aja, tapi kita bisa, maksudnya kita bukan bisa nyetir mobil aja, tapi kita bisa jadi bisa beli mobilnya sendiri juga. Itu kan sebuah kejutan dari Tuhan. Itu kan udah rencananya Tuhan. Kayak gitu contohnya. Setia kawan, jangan pernah meninggalkan yang namanya sahabat, meski sahabat apapun ujian menimpa kalian. Benar banget. Sejauh ini emang gak gampang ya guys nyari sahabat yang benar-benar tuh dia selalu ada di dalam keadaan suka maupun duka kita tuh jarang. Contohnya ya, misalnya saya punya sahabat, terus tadinya dia orang kaya, terus nauzubillahnya ya, dia keluarganya bangkrut. Misalnya saya orang kaya nih, amin ya. Kita orang kaya, terus sahabat kita juga orang kaya, tapi sahabat kita tuh bangkrut nih. Nah, jangan kayak, masa gue orang kaya temenan sama orang yang keluarganya bangkrut sih. Jangan kayak gitu. Kita tetap harus ada buat sahabat kita tetap harus setia kawan, karena gimana pun juga dia udah nemenin kita udah lama loh gitu. Lanjut, ini kayaknya slide yang terakhir, judulnya buah dari pelajaran. Buah dari pelajaran yang kita dapat di sekolah mungkin tidak akan cepat terlihat dalam waktu singkat, tapi kita tidak tahu beberapa tahun lagi mungkin kita semua akan menjadi orang seutuhnya dengan berbagai kesuksesan dan impian yang berhasil dicapai. Amin. Kutipan ini memberikan kesimpulan bahwa apa yang kita tanam akan kita tuai di kemudian hari. Apa yang kita pelajarin hasilnya akan terasa nanti. Contohnya kayak misalnya nih, dalam keadaan sekarang nih, belajar bahasa Indonesia nih ya, kita kan anak sastra Indonesia nih, belajar Indonesia, tapi kok kayaknya gak masuk-masuk loh ini di otak, kenapa ya gitu. Terus kayak sia-sia aja gue belajar tapi gak ada yang masuk ke otak. Itu kan kayak gitu tuh, kita udah ngeluh-ngeluh kayak gitulah. Tapi nanti nih pas kita udah lulus nih, udah sampai sarjana gitu, amin ya. Udah sampai sarjana, ada yang nanya nih sama kita, Kak, kalau kayak gini tuh tanda baca yang tepat tuh apa ya? Apa harus pakai koma, titik, titik dua, tanda tanya, apa tanda seru? Akhirnya kita jawab yang kita tahu aja. Ini harusnya pakai tanda koma, nanti setelah ini baru titik. Nah, nanti untuk kalimat pertanyaan pakainya tanda tanya, kalau perintah pakainya tanda seru gitu. Nah, si yang nanya sama kita nih udah selesai kan ngerjain tugasnya, akhirnya dia kumpulin tugasnya dan dapat nilai bagus. Habis itu pamer ke kita. Bukan pamer sih, maksudnya ya pamer sekaligus ngucapin terima kasih gitu. Kakak makasih banyak loh kemarin dibantuin, sekarang aku dapat nilai 100. Nah kayak gitu kan, itu kan kita jadi senang sendiri. Ternyata gue nggak bego-bego, ternyata gue nggak kasar-kasar banget. Sorry gimana sih, aduh udah di slide yang terakhir malah kayak gini. Ternyata gue nggak bodoh-bodoh amat ya. Yang kemarin gue pelajarin tuh bisa dipakai juga, kepake juga, akhirnya hasilnya kelihatan. Nah, ini contoh dari buah dari pelajaran. Oke, lanjut di slide terakhir. Oke, sekian dari saya. Semoga presentasi kali ini bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kekurangan.
kesalahan, karena manusia tempatnya salah dan lupa, jadi mohon maaf banget ya. Semoga video saya ini bisa menambah wawasan buat kalian para penonton, pemirsa ya. Gitulah pokoknya. Dan semoga puas ya Bapak dosen dengan hasil video saya. Sekian dari saya, Hilma Zian Kamila, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.